Sesi kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Sesi yang kemarin kita sudah membahas tentang deret barisan aritmatika, sekarang yang deret. Rumus jumlah n sub pertama. Nah, deret itu adalah jumlah. Nah, ini rumusnya adalah yang pertama Sn. Jadi jumlah itu adalah Sn. Sn itu adalah jumlah n sub pertama. Itu adalah n dibagi 2 kali A ditambah UN. Jadi Sn itu adalah n banyaknya suku dibagi 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Atau kalau suku terakhir tidak diketahui, maka UN ini kita buka jabatan rumusnya memakai A ditambah n min 1 kali B, maka kita peroleh rumus Sn yang kedua itu adalah n per 2 dikali 2 kali A ditambah n min 1 kali B, karena UN tadi dijabarkan menjadi A ditambah n min 1 kali B, jadi A nya ada 2, maka disini menjadi 2 kali A plus n min 1 kali B. Terserah mau pakai yang mana, tapi kalau yang diketahui suku pertama dan suku terakhir lebih cepat kalau kita menggunakan rumus Sn nya. Kemudian nah ini suku Kn suatu barisan aritmatika sama dengan selisih antara jumlah n suku pertama dengan jumlah n min 1 suku pertama. Ini seperti apa? Jadi UN itu adalah Sn dikurangi Sn min 1. Kenapa demikian? Ini saya jelaskan dulu. Jadi kalau kalian punya S3 itu artinya apa? S3 itu artinya adalah U1 ditambah U2 ditambah 3 U3. Nah, sekarang kalau S4 itu artinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah 4. Ya, nah perhatikan. Berarti ini adalah S3. Nah, berarti kalau ini pindah ruas, berarti kita peroleh U4 itu adalah S4 dikurangi S3. S4 dikurangi S3. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, kalau kita lihat tadi di rumus kita tadi, UN itu adalah Sn dikurangi Sn min 1. Jadi tadi U4 itu adalah S4 dikurangi S3. Kalau n yang 4 ini jadi seperti itu penjelasannya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertamanya adalah 11, bedanya adalah 4, dan jumlah n suku pertamanya adalah 200. Tentukanlah banyaknya suku dari deret tersebut. Nah, ini adalah A karena suku pertama, ini adalah B karena beda. Jumlah n suku pertama itu berarti Sn itu adalah 200. Kan penyelesaiannya diketahui A-nya 11, bedanya adalah B-nya adalah 4 dan Sn adalah 200. Berarti kita jabarkan memakai rumus Sn-nya.
karena suku terakhir tidak diketahui, maka kita menjabarkan rumus Sn pakai rumus yang N per 2 dikali 2A ditambah N 1 kali B. Ini Sn-nya adalah 200, jadi 200 sama dengan N per 2 dikali, karena A-nya sudah diketahui 11, berarti 2 kali 11 ditambah N 1 kali 4, karena bedanya 4. Kemudian ini dikali dulu ke dalam, jadi kita peroleh, nah ini 2-nya kita kali silang ke sana, 200, jadi ini jadi 400 sama dengan N dikali 22, ini 11 kali 2, 22, kemudian ini dikali masuk, ditambah 4N dikurangi 4, 22 dikurangi 4 terlebih dahulu, maka kita peroleh 400 sama dengan N dikali 4N plus 18, kemudian N-nya kita kali masuk ke dalam, maka kita peroleh 4N kuadrat ditambah 18N, kemudian 400-nya pindah ruas jadi min 400 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan bagi 4 dulu. Oh, ternyata 18 nggak bisa dibagi 4, jadi kita bagi 2 dulu. Jadi 2n kuadrat ditambah 9n dikurangi 200 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, jadi kita peroleh n min 8 dikali 2n plus 25 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai n-nya adalah 8 atau min 25 per 2. N-nya pecahan tidak mungkin, kenapa? Karena N itu adalah banyaknya suku ke. Suku itu selalu bulat, maka yang kita peroleh adalah yang N sama dengan 8. Jadi banyaknya suku dari tersebut adalah 8. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Ini berarti kita cari deretnya dulu. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah mulai dari 3 pasti, karena bilangan asli itu mulai dari 1. 1 nggak habis dibagi 3 berarti lewati. 2 tidak habis dibagi 3 berarti lewati. Berarti mulai 3, kemudian karena kelipatan 3 berarti 6, 9, 12, dan seterusnya. Bilangan terakhir yang habis dibagi 3 tetapi masih kurang dari 100 pasti 99. Nah ini 99 itu sebagai UN-nya, berarti dari barisan ini kita peroleh nilai A-nya adalah 3, bedanya juga 3 karena kelipatan 3, kemudian suku terakhirnya adalah 99. Nah dari suku terakhir ini kita hitung dulu nilai N-nya atau banyaknya suku, maka kita jabarkan seperti contoh tadi. Berarti kita peroleh UN itu adalah A ditambah N 1 kali B, kemudian 99. Kemudian kita masukkan A-nya 3, B-nya 3, kemudian 3 ini kita punya ruas. Jadi 99 dikurangi 3, jadi 96. Kemudian kita bagi 3, ketemu N min 1 sama dengan 96 dibagi 3. Jadi ketemunya 32, kemudian ini 3 ruas jadi ditambah 1. Jadi kita dapat banyaknya suku ada 33. Dari sini kita hitung jumlahnya. Jumlah deret tersebut adalah kita hitung memakai Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kenapa? Karena suku terakhirnya diketahui supaya lebih cepat menghitung. Jadi N-nya tadi 33 dibagi 2 dikali A-nya tadi 3 ditambah 99, ini ditambah dulu 3 ditambah 99, kemudian dibagi 2 dulu, baru hasilnya dikali 33. Ketemunya adalah 1683. Jadi jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 1683. Itu. Kemudian contoh yang ketiga, hitunglah jumlah semua bilangan-bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Kita buat deretnya dulu. Barisan di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 itu adalah 105, karena di antara ya berarti harus lebih besar dari 100 dan kurang dari 300. Mulai dari 105, kemudian bertambah 5 karena habis dibagi 5 ya kelipatannya. 105, 110, 115 dan seterusnya, berarti
suku terakhirnya adalah 295, yang kurang dari 300 tapi habis dibagi 5. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya adalah 105, nilai B-nya adalah 5, dan suku terakhirnya adalah 295. Dari sini kita hitung nilai N-nya dulu. Berarti kita dapat 105 ditambah N 1 kali 5 sama dengan 295. 105 pindah ruas, jadi kita peroleh N 1 kali 5 sama dengan 150. Kemudian dari sini kita peroleh N min 1 sama dengan 38. 190 dibagi 5. Kemudian min 4-nya pindah ruas jadi P1. Jadi N-nya adalah 39. Nah, dari sini baru kita hitung SN-nya adalah N per 2 dikali A plus N plus UN. Jadi kita peroleh S39 itu adalah 7.800. Jadi jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah 7.800. Kemudian yang berikutnya adalah tentang suku tengah. Suku tengah itu apa? Suku tengah itu berarti jumlah sukunya, banyaknya suku itu harus ganjil. Jumlahnya N, banyaknya N itu harus ganjil supaya dia memiliki suku tengah. Jadi N ganjil itu adalah 2K min 1 atau 2K plus 1 juga boleh. K-nya itu harus bilangan asli. Jadi suku tengahnya itu adalah T itu sama dengan N plus 1 dibagi 2. T itu merupakan bilangan bulat sehingga berlaku. Nah, ini suku tengahnya UT itu adalah suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2, pasti ketemu suku yang ini adalah rumus suku tengah. Jadi pasti suku tengah itu akan ditanyakan pada deret yang banyaknya suku ganjil. Nah, kemudian kita coba soal dulu suku tengah. Coba yang keempat, diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11, koma dan seterusnya sampai 131. Kemudian tentukanlah suku tengahnya, kemudian banyaknya suku, kemudian suku keberapakah suku tengah tersebut. Kita jawab satu persatu. Dari sini kita peroleh nilai A-nya itu adalah 5, kemudian nilai B-nya adalah 8 dikurangi 5, 3, kemudian suku terakhirnya adalah yang 1. Dari sini kita hitung dulu suku tengahnya. Suku tengah tadi rumusnya adalah T sama dengan setengah kali suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, ini suku pertama A5, suku terakhir adalah 131. Ini ditambah bagi 2. Maka kita ketemu suku tengahnya adalah 68. Kemudian banyaknya suku, berarti kita menjabarkan UNI. Banyaknya suku adalah N, UN adalah 131. Rumus UN itu adalah A ditambah N min 1 kali B. Ini hasilnya adalah 131. Kemudian A-nya kita masukkan 5, B-nya kita masukkan 3. Berarti kita peroleh 5 ditambah N min 1 kali 3 sama dengan 131. 5-nya kita pindah ruas dulu. Kita peroleh N 1 kali 3 sama dengan 126 karena 131 dikurangi 5. Kemudian 126 dibagi 3 kita peroleh N min 1 sama dengan 42. Kemudian min 1 pindah ruas jadi plus, maka kita peroleh nilai N-nya adalah 43. Berarti banyaknya suku pada deret barisan ini adalah 43. Kemudian yang terakhir, suku keberapakah suku tengah tersebut? Nah, ini suku keberapakah UT-nya? Nah, tadi kita peroleh N-nya adalah 43. Nah, untuk mencari T tadi adalah N ditambah 1 dibagi 2. Jadi N-nya 43 ditambah 1 bagi 2. Berarti kita ketemu T-nya adalah 22. Nah, artinya adalah UT itu terletak pada suku ke-20. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sisipan. Sisipan itu apa? Sisipan itu adalah penambahan
sejumlahkah suku baru di antara dua suku yang berdekatan. Jadi ada beda barunya sekarang. Beda baru itu rumusnya adalah beda lama dibagi K plus 1. K itu adalah banyaknya suku yang mau kita sisihkan. Kemudian ini B. B aksen itu adalah beda baru, B biasa itu adalah beda lama yang sebelum disisihkan. Kemudian langsung ke contoh soal supaya lebih jelas tentang sisipan. Contoh, antara bilangan 4 dan 28 disisihkan 5 bilangan sehingga kedua bilangan setelah terjadi deret hitung. Deret hitung itu adalah deret aritmatika. Nama lainnya deret aritmatika adalah deret. Tentukanlah beda baru, banyaknya suku pada deret hitung baru, jumlah deret hitung yang terjadi. Satu persatu. Dari sini yang diketahui adalah deret hitung lama itu nilai A-nya adalah 4. Dari sini nilai bedanya ada 24. Dari mana 28 dikurangi 4 karena ini deretnya barisannya cuma ada dua suku ini, 4 dan 28. Kemudian UF-nya itu berarti suku terakhirnya adalah yang 28 ini. Nah, kemudian 5 itu adalah K, banyaknya bilangan yang mau kita sisihkan. Berarti dari sini kita akan mendapatkan beda baru kita, rumusnya adalah beda baru sama dengan beda lama dibagi K plus 1. Beda lamanya tadi 24 dibagi K plus 1, jadi dibagi 6. Berarti kita peroleh beda baru kita adalah 4. Kemudian banyaknya suku pada deret hitung yang baru. Berarti banyaknya suku karena yang mau disisipkan 5, suku awal itu hanya 2 suku, suku pertama dan suku terakhir. Berarti ini N aksen itu adalah banyaknya suku baru, itu adalah 2 ditambah 5. Jadi 7. Kemudian yang berikutnya jumlah deret hitung yang terjadi. Berarti Sn kita adalah N baru dibagi 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Suku pertama tadi tetap 4, suku terakhir tetap 28. Gitu. Jadi S7 kita itu sama dengan 7 dibagi 2 dikali 4 ditambah 28. 4 ditambah 28 dulu dibagi 2 baru 7. Hasilnya adalah 112. Jadi deret hitung yang terjadi, deret hitung baru kita adalah 112. Sekian sesi kali ini, semoga bermanfaat.